Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nisa Rizky Snaini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sunni, Syiah, Tasawuf, dan juga pendidikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang asal sejarah Sunni dan juga Syiah. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya sengketa antara golongan Sunni dan juga Syiah ini? Bagaimana dua aliran ini dapat terpecah? Nah, salah satu penyebabnya yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad sejak tahun 632 Masehi. Hingga menjelang akhir hayatnya ini, Rasulullah kan tidak memiliki anak laki-laki ataupun ahli waris yang dapat ditunjuk sebagai penerusnya. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan di benak pengikutnya, siapa sih yang akan menggantikan menjadi pemimpin? Nah, pada akhirnya Nabi Muhammad ini wafat tanpa menunjuk seorang penerus, meninggalkan umatnya yang memiliki berbagai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Kemudian, sebagian besar pengikut Rasulullah meyakini bahwa umat itu sendiri bersifat sakral, sehingga keputusan apapun yang diambil adalah benar. Sedangkan sebagian kecil lainnya kokoh dengan keyakinan bahwa Nabi telah dipandu oleh yang ilahi untuk memilih penerus dari kerabat laki-laki terdekatnya, yaitu sepupu dan juga menantunya Ali bin Abi Thalib. Tanda-tanda perpecahan pun mulai terlihat, di mana golongan mayoritas menggabungkan diri dalam kelompok yang disebut sebagai Sunni. Istilah Sunni ini diambil dari kata sunnah, karena golongan ini menekankan pada peneladanan terhadap peri kehidupan Nabi Muhammad. Sedangkan kelompok yang satunya itu minoritas, yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutlah Syiat Ali atau disebut sebagai Syiah. Selanjutnya yaitu Sunni. Lahirnya paham Sunni atau sejarah Sunni ini dimulai ketika ricuhnya perpolitikan yang mengatasnamakan Islam. Nabi Muhammad wafat sebelum menunjuk pengganti. Oleh karena itu, terjadi konflik tentang siapa yang paling pantas menggantikan beliau sebagai khalifah. Setelah ketegangan dan tarik ulur selama 2 hari, sehingga menunda pemakaman jasad Nabi Muhammad, ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Penunjukan ini tidak memuaskan beberapa kalangan, bahkan kalangan yang mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib lebih sah menjadi khalifah, kemudian memisahkan diri dan membentuk sebagai Syiah. Sementara itu, golongan yang lebih umum kemudian disebut Sunni. Golongan inilah hingga saat ini terbagi dalam 4 mazhab yang berbeda. Yang perlu kita catat, 4 mazhab ini tidak menandakan perpecahan. Perbedaan 4 mazhab hanya terletak pada masalah-masalah yang bersifat abu-abu, tidak diterangkan secara jelas oleh Al-Quran dan juga hadis, seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas hidup Muslim. Adapun 4 mazhab Sunni, yang pertama ada mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab ini juga diikuti oleh 45% Muslim di dunia, jumlah yang paling besar di dunia. Penganut mazhab Hanafi kebanyakan terletak di Asia Selatan dan juga Asia Tengah. Kemudian yang kedua ada mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Syafi'i yang jumlah pengikutnya ada 28% Muslim di dunia. Dan umat Islam negara kita Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga menganut mazhab ini. Kemudian yang ketiga ada mazhab Maliki. Mazhab yang didirikan oleh Imam Malik dan penganutnya tersebar luas di daerah Afrika Barat dan juga Utara, yang jumlah pengikutnya ini mencapai 20% Muslim di dunia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh murid Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun hanya dianut oleh 5% Muslim di dunia, mazhab ini dipegang oleh negara Arab Saudi. Selanjutnya yaitu teologi Sunni. Di sini ada beberapa ide teologis penting dari Asy'ari. Yang pertama,
tugas pertama manusia ini adalah mengenal Tuhan. Meskipun mungkin untuk mengenal Tuhan melalui akal, kewajiban untuk mengetahui datang melalui wahyu yang karenanya lebih unggul dari akal. Kemudian yang kedua, tidak ada yang seperti Tuhan dalam ciptaannya. Dalam menggambarkan Tuhan, kita terutama harus menggunakan sifat-sifat Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang meliputi sifat-sifat kekuasaan, ilmu, kehidupan, pendengaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah firman Tuhan yang tidak berubah, abadi, dan juga tidak diciptakan. Kemudian yang keempat, perbuatan berdosa tidak ada hubungannya dengan iman seorang muslim. Ini pada dasarnya adalah penolakan terhadap Mu'tazilah bahwa melakukan dosa besar dapat menyebabkan hilangnya iman seorang muslim. Kemudian selanjutnya, dimungkinkan untuk melihat Tuhan di kehidupan selanjutnya dengan cara yang pantas, yang mungkin tidak seperti yang kita lihat di dunia ini. Yang selanjutnya, manusia tidak memiliki kekuatan untuk memulai atau menyelesaikan suatu tindakan. Kekuatan itu hanya ada di Tuhan, namun mereka memiliki kemampuan untuk dengan bebas memilih antara yang benar atau yang salah, yang berarti mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu Syiah. Secara fisik sulit dibedakan antara penganut Islam dan Syiah. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam lagi, terutama dari sisi akidahnya, perbedaan di antara keduanya ini ibarat minyak dan air ya, sehingga tidak mungkin disatukan. Nah, Syiah menurut etimologi bahasa Arab ini artinya pembela dan pengikut seseorang. Bisa juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat, Syiah ini adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitu juga peninggalan beliau gitu. Nah, Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya. Umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhirnya kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Pembahasan yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf atau biasa dikenal dengan mistisisme Islam merupakan salah satu cara memahami dan juga mendekati Tuhan dalam Islam dengan memanfaatkan fakultas spiritual, intuitif, dan juga emosional yang tidak aktif melalui pelatihan terbimbing. Salah satu definisi tasawuf adalah merangkul kecenderungan dalam Islam yang bertujuan pada persekutuan langsung antara Tuhan dan manusia. Di sini pelatihan dalam tasawuf juga dikenal sebagai menempuh jalan. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa Sunni, Syiah, tasawuf itu merupakan 3 aliran utama dalam Islam yang berbeda dalam pandangan dan praktik mereka. Sunni sendiri adalah aliran Islam yang paling banyak dianut dan berfokus pada sunnah atau tradisi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian Syiah berfokus pada kepemimpinan spiritual dan politik dalam keluarga Nabi Muhammad dan memiliki pandangan yang berbeda tentang imamat dan kepemimpinan umat Islam. Kemudian, tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang berfokus pada spiritualitas dan pengembangan diri melalui meditasi dan praktek spiritual. Dalam hal pendidikan, semuanya atau semua 3 aliran ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Sunni memfokuskan pendidikan pada pemahaman dan penerapan hukum Islam, serta memperkenalkan sejarah dan tradisi Islam. Kemudian Syiah memfokuskan pendidikan pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan keluarganya, serta memperkenalkan filosofi dan juga teologi Islam. Kemudian tasawuf di sini memfokuskan pendidikan pada spiritualitas dan pengembangan diri dan juga memperkenalkan metodologi spiritual untuk mencapai kesadaran spiritual.
Dalam hal pendidikan formal, semua tiga aliran ini memiliki sekolah dan universitas yang menawarkan pendidikan dalam bidang hukum, teologi, filosofi, dan juga sejarah Islam. Namun, tasawuf juga memiliki institusi pendidikan yang berkonsentrasi pada spiritualitas dan juga pengembangan diri. Nah, secara umum, setiap aliran ini memiliki pendekatan yang unik dan berbeda dalam hal pendidikan. Tetapi, semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan juga penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan kita pada kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau banyak kurangnya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.